Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelum kita masuk dalam materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang kita akan bawa dalam materi ini. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, 4.4 menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan gambar, foto, dan video. Submateri yang kita akan bahas dalam materi ini yaitu yang pertama, teori pembentukan tata surya, teori pembentukan bumi, dan juga rotasi revolusi bumi. Teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit terbentuk dapat bekerja secara teratur dalam sistem. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui hasil berbagai penelitian, pengamatan, dan eksperimen. Nah teman-teman, ada 5 teori dalam teori pembentukan tata surya. Yang pertama, teori pasang surut. Yang kedua, teori ledakan besar. Ketiga, teori nebula. Keempat, teori planetasimal. Yang terakhir, teori bintang kembar. 4. Teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1877 sampai 1946 dan Harold Jeffreys pada tahun 1891. Menurut mereka, terdapat bintang raksasa mendekati matahari yang menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari, yang saat itu masih berupa gas. Peristiwa itu membentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang yang membentuk lidah pijar dan akan mengalami peralatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Cakram raksasa tersebut meledak, membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar diawali mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Teori nebula. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre-Marquis de Laplace di tahun 1796. Karena itu teori ini juga sering dikenal sebagai teori nebula. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat kabut yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula. Teori planetasimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli Amerika yang bernama Forrest Ray Moulton pada tahun 1872 sampai 1952 beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littleton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Teori pembentukan bumi. Pada awal pembentukan, seluruh bagian planet bumi relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti saat ini. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya akresi, kompresi, dan disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Areksi adalah penambahan panas oleh benda-benda angkasa.
Kompresi adalah proses pemadatan bumi karena gaya gravitasinya. Disintegrasi adalah proses penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, tauronium, dan potasium, di mana pada saat proses penguraian diiringi dengan proses pelepasan panas. Gaya dari proses yang terjadi di dalam bumi akan dapat menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentuk muka bumi, seperti daratan atau benua, pegunungan dan perbukitan, cengkung, lembah, tebing, dan lain-lain yang merupakan relief muka bumi. Rotasi dan revolusi bumi. Nah teman-teman, di dalam materi rotasi dan revolusi bumi ini kita akan membahas dua subtopik, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi. Bumi berotasi terhadap porosnya sendiri dengan arah berlawanan jarum jam atau arah timur. Periode rotasi adalah 1 hari atau 24 jam, tepatnya 23 jam 56 menit 4,9 detik. Ada beberapa akibat rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Yang ketiga, gerakan semu harian bintang. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitas di permukaan bumi. Dan yang kelima, perubahan arah angin. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya sekali dalam waktu 365 1/4. Waktu 365 1/4 terjadi selama setahun, yakni 365 hari. Bumi berevolusi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang sama, membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Sudut diukur dari garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan sumbu rotasi. Akibat revolusi bumi ada 5. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Yang ketiga, perbedaan lama siang dan malam. Yang keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Demikian pembahasan tentang teori pembentukan tata surya, teori pembentukan bumi, dan rotasi revolusi bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat.